Shalom, damai di hati, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi kita semua di hari ini Jumat 26 September 2025 dalam Renungan Harian Keluarga. Mari mengisi hari baik ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam pekerjaan Roh Kudus supaya kita boleh memahami firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami bersyukur untuk hari baik yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk berkat, kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Dan hari ini kami hendak dasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Mazmur 145 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Demikian firman, mari merenungkan dengan judul tema Tuhan Allah mendengar dan menjawab teriak minta tolong orang takut akan Dia. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam pengalaman hidup kita dan umatnya dalam kesaksian Alkitab, orang percaya seringkali berhadapan dengan pergumulan yang begitu menyakitkan, mencekam, dan menakutkan. Bahkan sampai-sampai tidak sedikit yang kehilangan harapan dan menyerah pada kondisi keadaan hidup yang demikian. Umat Tuhan Allah yang mampu bertahan melewati segala penderitaan ialah mereka yang terus berseru dengan setia dan mencari pertolongan, perlindungan, dan penyelamatan dari Dia. Pada prinsipnya, jika umat mencari Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, maka Dia pasti menjawab doa setiap umatnya. Sebab Tuhan Allah adalah satu-satunya jawaban atas persoalan dan masalah yang dihadapi. Dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Nah, pemazmur juga meyakini Tuhan Allah akan memenuhi keinginan orang yang takut akan Dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong serta menyelamatkannya. Tuhan Allah menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, orang percaya harus sungguh-sungguh percaya atas segala sesuatu yang terjadi, bahkan yang menyentuh kehidupannya, bukanlah untuk mencelakai. Terkadang Tuhan Allah mengizinkan kita ada pada keadaan-keadaan yang mencekam, berkabut, dan menyakitkan agar kita berseru kepadanya. Sebab segala keadaan di hidup ini merupakan bagian dari rancangan Tuhan Allah. Persoalannya adalah apakah kita akan mencari Tuhan Allah atau mencari pertolongan di luar Tuhan Allah. Apakah tetap setia atau terkikis luntur kesetiaan kita kepadanya. Kita lihat Musa banyak menghabiskan waktunya terus berseru, berteriak minta tolong kepada Tuhan Allah. Kemudian jawaban Tuhan Allah nyata lewat mujizat-mujizat selama perjalanan di padang gurun. Begitupun Hana, dia berseru, berteriak, mengerang, menangis kepada Tuhan Allah untuk meminta seorang anak, dan Tuhan Allah mengingat seruan doanya. Tuhan Allah bukan saja memberikannya seorang anak, tetapi seorang nabi besar untuk bangsa Israel, yaitu Samuel. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, begitupun dalam firman ini, pemazmur mendorong orang-orang percaya untuk senantiasa berseru kepada Tuhan Allah.
setiap seruan doa umat pasti akan didengar dan berproses, bahkan membawa kebaikan dalam kehidupan. Bila melangkah serta menjalani hidup dalam kesetiaan hanya pada Tuhan Allah, Ia pasti akan mendengar setiap teriak minta tolong kita bila kita hidup takut akan Dia. Bahkan Ia bertindak dan mengubah keadaan orang-orang yang takut akan Dia. Percayalah bahwa hidup orang yang berseru dan mengandalkan Tuhan Allah akan senantiasa mendapatkan jawaban yang selalu indah pada waktunya. Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu, firman yang meneguhkan dan menguatkan iman kami. Bahwa sesungguhnya Engkau tak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada dengan kami semua sebagai umat-Mu. Tak kala kami diperhadapkan dengan tantangan persoalan kehidupan, Bapa, kami tahu Engkau selalu menjaga, memberikan solusi, memberikan jawaban atas setiap persoalan kehidupan kami. Karena itu kami pun dilatih dan diingatkan ketika kami ada dalam berbagai situasi kehidupan ini, baik suka maupun duka, situasi yang mengenakan bahkan situasi yang mencekam sekalipun, kami diingatkan untuk terus ada dalam pengharapan iman kepada Allah di dalam Yesus. Kami selalu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan, kami tahu Engkau mendengar dan menjawab keluh kesah dan permohonan kami. Karena itu ketika saat ini mungkin kami tengah ada dalam berbagai pergumulan kehidupan, Tuhan, kami mohon Engkau mendengar keluh kesah kami. Ketika kami terhimpit dengan berbagai masalah kehidupan ekonomi, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, ada dalam pergumulan sakit, atau apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, kami mohon ya Tuhan, Engkau mampukan kami semua menghadapi semuanya itu sambil kami menemukan jalan terbaik, jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Berkati keluarga kami, suami, istri, anak dan orang tua selalu hidup dalam cinta kasih, bahkan kerukunan sebagai satu keluarga. Berkati persekutuan jemaat-Mu, secara khusus Jemaat Maranatha Paslatan. Kau berkati badan pekerja pelayan khusus, diaken, penatua, guru agama, pendeta, bahkan komisi kerja, komisi B pelayan lainnya. Tuhan berkati tim multimedia, tim RHK diberkati oleh Tuhan dalam proses tugas dan tanggung jawab mereka melaksanakan panggilan pelayanan. Bangsa dan negara kami terus diberkati, para pemimpin yang terus Engkau berkati dalam tugas tanggung jawab mereka dimampukan dengan hikmat untuk melaksanakan tugas tanggung jawab, termasuk para pemimpin gereja kami. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati, menginspirasi saudara-saudara untuk terus hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa selalu ikuti renungan ini dari hari ke hari. Jangan lupa juga like, subscribe, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.